Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahara Ayu Lestari dari Prodi PGSD kelas 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Pengertian ipteks menurut Ali Syariati dalam buku Cakrawala Islam yang ditulis oleh Amin Rais, ilmu adalah pengetahuan manusia tentang dunia fisik dan fenomenanya. Sedangkan kata teknologi berasal dari bahasa Yunani teknikos, berarti teknik. Apabila ilmu bertujuan untuk berbuat sesuatu, maka teknologi bertujuan untuk membuat sesuatu. Karena itu, maka teknologi itu berarti suatu metode penerapan ilmu untuk keperluan kehidupan manusia. Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan merupakan kumpulan beberapa pengetahuan manusia tentang alam empiris yang disusun secara logis dan sistematis. Sedangkan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut yang tujuannya sebenarnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Dan selanjutnya, adapun konsep ipteks dalam Islam. Jadi, sudah menjadi pemikiran yang umum bahwasanya agama yang identik dengan kesakralan dan strategi tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan ipteks yang notabene selalu berkembang dengan pesat. Namun pemikiran ini tidak berlaku lagi ketika agama tidak hanya dilihat dari ritualitas belaka, namun juga melihat nilai-nilai spiritual yang hakiki. Menurut Harun Nasution, tidak dapat anggapan yang mengatakan bahwa semua ajaran agama bersifat mutlak, benar dan kekal. Di samping ajaran-ajaran yang bersifat absolut, benar dan kekal itu terdapat ajaran-ajaran yang sifatnya relatif dan nisbi, yaitu yang dapat berubah dan boleh diubah. Dalam konteks Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memang terdapat dua kelompok ajaran tersebut, yaitu ajaran dasar dan ajaran dalam bentuk penafsiran dan penjelasan tentang perincian dan pelaksanaan ajaran-ajaran dasar itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan karakteristik khusus untuk tiap ciptaannya itu sendiri. Disinilah sesungguhnya hakikat iptek dari sudut pandangan Islam, yaitu pengkajian terhadap sunatullah secara objektif, memberi kemaslahatan kepada umat manusia, dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bijaksana telah memberikan isyarat tentang ilmu, baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk kejadian, seperti khusus mukjizat para rasul. Manusia yang berusaha meningkatkan daya keilmuannya mampu menangkap dan mengembangkan potensi itu, sehingga teknologi ilahiyah yang transenden ditransformasikan menjadi teknologi manusia. Dan selanjutnya, ipteks sebagai peradaban Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hingga sekarang ini terjadi secara mendadak, melainkan melalui secara bertahap dan evolutif. Dalam sejarah umat Islam, bangsa yang diduga dapat menciptakan ilmu dan teknologi pertama kali adalah bangsa Sumeria yang hidup kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Yang selanjutnya, hubungan ilmu, agama, dan budaya. Pengertian ilmu, agama, dan budaya. Ilmu termasuk pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu yang dinamakan metode ilmiah. Pengertian lebih luas daripada ilmu pengetahuan adalah produk pemikiran. Berpikir merupakan suatu proses yang mengikuti jalan tertentu dan akhirnya menuju kepada suatu kesimpulan dan membuahkan suatu pendapat atau pengetahuan. Dan selanjutnya, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a berarti tidak dan agama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya tidak kacau.
Islam juga mengadopsi kata agama sebagai terjemahan dari kata al-adin. Agama Islam disebut din dan al-din sebagai lembaga ilahi untuk memimpin manusia untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan di sini budaya ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah sesuatu yang berkembang secara kontinu, konvergen, dan konsertis. Jadi kebudayaan bukanlah suatu yang statis, baku, atau mutlak. Kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan evolusi batin maupun fisik manusia secara kolektif. Dan hubungan antara ilmu dengan agama dan ilmu dengan budaya, walaupun daerah agama dan daerah ilmu yang nyata terpisah satu sama lain, namun antara keduanya terdapat hubungan yang kuat. Walaupun agama yang menetapkan tujuan, namun agama tetap belajar dari ilmu dalam arti yang seluas-luasnya. Alat-alat apa yang membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akan tetapi ilmu hanya dapat diciptakan oleh orang-orang yang jiwanya penuh dengan keinginan untuk mencapai kebenaran dan pengertian. Seperti halnya kebudayaan, agama sangat menekankan makna dan signifikasi sebuah tindakan. Karena itu sesungguhnya terdapat hubungan yang sangat erat antara kebudayaan dan agama, bahkan sulit dipahami kalau perkembangan sebuah kebudayaan dilepaskan dari pengaruh agama. Sesungguhnya tidak ada satupun kebudayaan yang seluruhnya didasarkan pada agama. Untuk sebagian kebudayaan juga terus ditantang oleh ilmu pengetahuan, moralitas sekuler, serta pemikiran kritis. Meskipun tidak dapat disamakan, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan. Sebaliknya, kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya dalam hal bagaimana agama diinterpretasikan, bagaimana ritual-ritualnya harus dipraktikkan. Dan untuk selanjutnya, hukum sunatullah. Pengertian sunatullah menurut Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, sunnah adalah kebiasaan yang dilakukan kedua kalinya seperti apa yang dilakukan pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar-Razi, sunnah adalah jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti. Di antara pendapat kedua tokoh Islam dan beberapa pendapat lain tentang arti kata sunnah, maka sunnah berkisar pada jalan yang diikuti. Dan secara umum, kata sunnah digunakan oleh Al-Quran sebagai cara atau aturan. Sedangkan kata Allah adalah nama bagi Zat Tuhan yang Maha Esa. Kata Allah telah dikenai sejak masa pra-Islam oleh orang-orang Arab. Jadi sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atas hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sedangkan di antara beberapa pengertian secara terminologis adalah bahwa sunatullah adalah sebagai jalan yang dilalui dalam perlakuan Allah terhadap manusia sesuai dengan tingkah laku, perbuatan, dan sikapnya terhadap syariat Allah dan Nabi-Nya, dengan segala implikasi nilai akhir di dunia dan di akhirat. Pandangan dasar tentang sunatullah. Terma sunatullah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran merupakan terma bagi aturan global yang berlaku dan ditetapkan oleh Allah terhadap seluruh komponen alam semesta, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang bersifat materi maupun imateri, seluruhnya berjalan di atas aturan-aturan ini. Dan secara umum, aturan tersebut berdiri di atas hukum sebab atau akibat, atau kausal, atau premis dan hasil akhir. Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui jika tema sunatullah ini seringkali disandingkan dengan istilah hukum alam. Dengan demikian, hukum kualitas di dalam Islam tidak hanya berjalan secara horizontal dalam dua arah,
antara depan dan belakang, antara sebab dan akibat. Akan tetapi berjalan dalam 3 arah, horizontal dan vertikal, depan dan belakang, serta atas. Sudut belakang adalah peristiwa atau usaha dari potensi suatu benda atau manusia, sedangkan sudut vertikal adalah kekuasaan dan kehendak Allah, dan sudut depan adalah hasil akhir. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan kejadian-kejadian yang menyimpang jika dilihat dari perspektif hukum. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan kejadian-kejadian yang menyimpang jika dilihat dari perspektif hukum kausalitas barat. Inilah sebenarnya menunjukkan adanya faktor penentu di luar diri manusia dalam setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi. Dan hal seperti ini di dalam Islam juga disebut sebagai sunatullah. Dan untuk selanjutnya, ketentuan sunatullah. Sunatullah adalah hubungan ilmiah dan dapat diterangkan secara ilmiah dan logika. Sunatullah adalah hukum kausal, hubungan sebab akibat yang terjadi di alam, yang dapat diterangkan secara ilmiah. Misalnya seorang sakit, kemudian dia memakan obat. Dengan mengetahui hubungan sunatullah di alam, maka kita harus tidak meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan si sakit, tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan sunatullah yang berlaku, dialah yang menyebabkan si sakit sembuh setelah makan obat. Obat di sini hanya usaha manusia dengan makan obat, maka hubungan sebab akibat berlaku dan menyembuhkan si sakit. Sunatullah sesuatu yang dapat diukur, diperhitungkan, dan diramalkan. Dengan mengetahui adanya sunatullah di alam, kita dapat membedakan mana ramalan atau prediksi ilmiah dengan ramalan yang menyebabkan syirik, ramalan cuaca, ramalan akan terjadi gerhana, dan lain-lain. Contohnya, ramalan prediksi ilmiah yang dapat melalui penelitian dan perhitungan ilmiah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.